Pasti kalian semua tahu Candi Prambanan kan? Sebuah mahakarya arsitektur yang megah banget. Tapi, tahu nggak, di balik batu-batu kuno ini tersimpan sebuah legenda cinta, tipu muslihat, dan kutukan yang jauh lebih dramatis. Yuk kita ungkap kisahnya bareng-bareng. Nah, ini dia nih, inti dari semua drama ini. Sebuah tantangan yang bisa dibilang mustahil. Ini adalah syarat yang diajukan oleh Putri Roro Jonggrang kepada pangeran yang ingin menikahinya. Sebuah syarat yang sebenarnya dirancang supaya gagal. Jadi, ceritanya bermula dari konflik antara dua kerajaan kuno, Pengging dan Boko. Bandung Bondowoso yang gagah berani ini berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Baka, ayahnya Roro Jonggrang yang dikenal sebagai raksasa yang kejam. Tapi, di tengah kemenangannya, dia malah jatuh cinta sama sang putri. Roro Jonggrang yang jelas benci sama pembunuh ayahnya, akhirnya ngasih syarat yang super nggak masuk akal ini. Tapi Bandung Bondowoso dengan kesaktiannya justru menyanggupinya. Tentu saja dia nggak akan kerja sendirian. Coba deh kalian bayangin, di tengah kegelapan malam, ribuan makhluk halus bekerja tanpa henti. Candi-candi mulai berdiri satu persatu dengan kecepatan yang nggak kebayang oleh manusia. Malam itu, apa yang mustahil sepertinya bakal jadi kenyataan. Nah, yang bikin gregetan adalah seberapa dekat dia dengan keberhasilan. Saat malam hampir berakhir, udah ada 999 candi yang berdiri megah. Tinggal kurang satu candi lagi untuk memenangkan hati sang putri. Roro Jonggrang panik dong melihat rencananya hampir gagal. Akhirnya, dia melakukan tipu muslihat yang cerdik. Suara lesung padi dan cahaya api di ufuk timur bikin ayam-ayam jantan pada berkokok. Para jin yang ngira hari udah pagi, ya langsung kabur dan berhenti bekerja. Ketika Bandung Bondowoso sadar kalau dia ditipu, amarahnya meledak. Dengan murka, dia mengarahkan kutukannya ke sang putri. "Kamu sudah curang. Kalau begitu, kamulah yang akan menggenapi Candi ke-1000." Dan seketika itu juga, Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu. Kisah yang luar biasa dramatis kan? Tapi oke, sekarang mari kita geser sebentar dari legenda dan kita lihat apa kata sejarah dan arkeologi. Ini pertanyaan kuncinya. Apa benar ada kebenaran di balik dongeng yang diceritakan turun-temurun ini? Yuk kita lihat buktinya. Dan disinilah fakta dan fiksi mulai terpisah jauh. Bukti sejarah dari prasasti-prasasti kuno melukiskan gambaran yang sangat berbeda. Pembangunnya bukan Pangeran Sakti, tapi seorang raja bernama Rakai Pikatan. Tujuannya bukan buat mas kawin, tapi persembahan untuk Dewa Siwa. Dan prosesnya jelas gak semalam, tapi butuh waktu bertahun-tahun di abad ke-9. Jadi, kalau bukan karena cinta yang terkutuk, gimana dong kisah nyata di balik candi yang menakjubkan ini? Jawabannya ada pada nama aslinya. Nama ini udah ngasih tahu kita tujuan sebenarnya. Ini bukanlah monumen cinta yang gagal, melainkan sebuah kompleks suci yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam Trimurti Hindu. Ini adalah pusat keagamaan. Perjalanan candi ini sendiri nggak kalah dramatis, dibangun dengan megah pada abad ke-9, lalu ditinggalkan dan terlupakan selama ratusan tahun, ditemukan kembali sebagai runtuhan pada abad ke-18 sebelum akhirnya dipugar dengan sangat teliti menjadi warisan dunia yang kita kenal sekarang. Ini bukan pekerjaan satu malam, tapi warisan yang membentang lebih dari 1000 tahun. Lalu, dari mana datangnya angka 1000 candi? Kemungkinan besar, legenda ini menggabungkan Prambanan dengan kompleks candi di dekatnya, yaitu Candi Sewu. Nama Sewu itu sendiri artinya 1000 dalam bahasa Jawa, meskipun jumlah candinya hanya 249. Ini nunjukin banget gimana cerita rakyat itu bisa lahir. Namun, seperti banyak legenda hebat lainnya, mungkin ada secercah kebenaran sejarah yang tersembunyi di dalam cerita Roro Jonggrang. Sebuah memori rakyat tentang peristiwa politik yang benar-benar terjadi. Para sejarawan melihat ada kesejajaran yang menarik nih. Kisah pangeran dari satu kerajaan yang menginginkan putri dari kerajaan saingan itu mirip banget sama pernikahan politik antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya yang Hindu dengan Pramodawardhani dari dinasti Sailendra yang Buddha. Jadi, pembangunan candi yang megah ini bukan cuma tindakan keagamaan, tapi juga sebuah pernyataan politik yang sangat kuat. Ini seolah-olah menandai dominasi kembali Hindu di Jawa Tengah setelah periode pengaruh Buddha yang kuat. Meskipun kita tahu fakta sejarahnya, kenapa ya legenda Roro Jonggrang tetap begitu hidup dan dicintai? Yuk kita lihat kenapa cerita ini begitu kuat. Karena cerita ini nggak cuma hidup di masa lalu.
Legenda ini terus diceritakan kembali melalui seni, tarian, dan drama, seperti sentra tari yang sering dipentaskan dengan latar belakang Prambanan itu sendiri. Cerita ini menjadi bagian hidup dari budaya Indonesia. Inilah warisan abadi dari mitos tersebut. Legenda ini memberikan jiwa pada batu-batu kuno itu, mengubahnya dari sekedar reruntuhan arkeologis menjadi panggung untuk sebuah drama manusia yang tak lekang oleh waktu. Dan inilah perwujudan fisik dari legenda tersebut. Di dalam candi utama, Arca Dewi Durga ini selamanya diidentikan dengan Roro Jonggrang. Disinilah mitos dan kenyataan seolah bertemu, diukir dalam batu untuk selamanya. Pada akhirnya, Prambanan memberi kita dua warisan, kisah para raja yang terukir di batu dan legenda cinta tragis yang terukir di hati. Pertanyaannya untuk kita semua, mana yang lebih kuat?